Abdullah bin Umar adalah putra khalifah hebat, yaitu putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia telah beriman sejak masih kecil dan turut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Mengutip buku Sirah 60 sahabat Nabi Muhammad SAW, saat berusia 13 tahun, Abdullah bin Umar memperlihatkan keistimewaannya dengan bergabung dalam Perang Badar. Jiwa mudanya merasa terpanggil untuk ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Namun, keinginannya mendapat penolakan karena usianya yang belum cukup matang. Sejak saat itu, ia menambah keistimewaannya dengan banyak mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha sampai berkata, tidak ada seorang pun yang beritiba atau yang mengikuti Rasulullah seperti itibanya Ibnu Umar. Contoh itiba yang dilakukan Abdullah bin Umar adalah ketika ia melihat Rasulullah SAW menunaikan sholat di suatu tempat dan berdoa sambil berdiri di suatu tempat. Ia pun melakukan hal yang sama. Bahkan ketika Rasulullah menghentikan kudanya ketika melintasi suatu wilayah untuk sholat, Abdullah bin Umar juga mengikutinya. Kesalehan Ibnu Umar sering mendapat pujian dari kalangan sahabat Nabi dan kaum muslimin lainnya. Jabir bin Abdullah pernah berkata, tidak ada di antara kami yang disenangi oleh dunia, dan dunia senang kepadanya, kecuali Umar bin Khattab dan putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Abu Salamah bin Abdurrahman juga mengatakan, Abdullah bin Umar wafat dan keutamaannya sama seperti Umar bin Khattab. Umar hidup pada masa banyak orang yang sebanding dengan dia, sementara Abdullah bin Umar hidup pada masa tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Ada sebuah kisah Abdullah bin Umar yang penuh hikmah, beliau pernah bermimpi diperlihatkan neraka oleh para malaikat. Pada suatu malam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi ke Masjid Nabawi. Di sana ia membaca Al-Quran hingga tubuhnya merasa sangat lelah. Setelah membaca Al-Quran cukup lama, ia bersiap untuk tidur. Seperti rutinitas sebelum tidur, biasanya ia melakukan wudhu untuk membersihkan diri, lalu berbaring untuk berdoa. Saat perlahan-lahan ia menutup mata, Abdullah bin Umar terus mengucapkan tasbih sambil menyebut nama Allah hingga akhirnya ia terlelap. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mengalami mimpi yang sangat luar biasa dan mengerikan. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan dua malaikat yang tanpa berkata apapun langsung memegangi tangannya dan membawanya ke neraka. Neraka tersebut terasa seperti sumur yang memancarkan api yang sangat panas dan menyala. Di dalam neraka tersebut, ia melihat orang-orang yang ia kenal disiksa dengan sangat pedih. Melihat pemandangan yang mengerikan dan menakutkan ini, Abdullah bin Umar segera berdoa, Auzubillahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Setelah itu, ia bertemu dengan malaikat lain yang mengatakan kepadanya, engkau belum terjaga dari siksa neraka ini. Keesokan harinya, Abdullah bin Umar terbangun dan masih terbayang mimpi yang sangat mengerikan itu. Ia segera pergi ke rumah kakak perempuannya, yaitu Hafsah bin Umar, istri Rasulullah SAW, untuk menceritakan mimpi tersebut dengan perasaan cemas. Setelah mendengar cerita Abdullah bin Umar, Hafsah segera melaporkannya kepada baginda Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar, kalau dia mau melakukan sholat malam. Mendengar perkataan Nabi, Hafsah sangat gembira. Ia segera mendekati Abdullah bin Umar dan berkata, Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah lelaki terbaik, jika kau melaksanakan sholat malam. Dalam mimpimu, malaikat terakhir mengatakan bahwa engkau belum terjaga dari neraka. Itu karena kau tidak melaksanakan sholat tahajud. Jika kau ingin terlindungi dari neraka, laksanakanlah sholat tahajud setiap malam. Jangan sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya. Abdullah bin Umar juga teringat kata-kata yang disampaikan Rasulullah, sesungguhnya, penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Mereka mengira tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada itu. Padahal, sesungguhnya siksa yang mereka terima adalah siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Dengan tekad yang kuat, Abdullah bin Umar berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaannya, dan berharap menjadi salah satu dari hambanya yang terlindungi dari siksa neraka dan mendapatkan surga sebagai pahalanya. Akhirnya, ia mulai merasakan nikmatnya melaksanakan sholat tahajud, dan ia menyadari betapa besar keutamaan sholat tersebut. Tidak ada yang lebih indah baginya daripada saat-saat di mana ia sujud dan mengalirkan air mata kepada Allah di tengah malam. Sejak itulah Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya.
Bahkan, beliau selalu menghabiskan waktu malamnya untuk sholat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit tidur malamnya. Setiap kali mengingat mimpinya itu, Ibnu Umar menangis sembari berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Begitulah iman para sahabat yang istiqomah dalam ibadah dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.